Lencana penghargaan Jerbasuki Mawabeo kategori emas diberikan kepada pertama, pencipta lagu Subhanul Waton, almarhum Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, diterima oleh ibunya Haja Mahfudoh Abdul Wahab Hasbullah. Kedua, pencipta syair Sholawat Badar, almarhum Kiai Haji Ali Mansur Siddiq, diterima oleh Haji Saiful Islam SAG. Penyerahan selesai, Inspektur Upacara berkenan kembali ke tempat. Para penerima penghargaan disilahkan kembali ke tempat. Para undangan dimohon berdiri. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati seluruh jajaran instansi vertikal, yang kita muliakan, kita takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, dan yang kita hormati seluruh pimpinan organisasi keagamaan Islam yang hari ini telah mendedikasikan kontribusi yang sangat besar, terutama pada pembentukan akhlak bangsa melalui anak didik di pesantren, dari pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah LDII Jawa Timur, dan juga pimpinan Majelis Ulama Indonesia, seluruh jajaran yang mewakili pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual, dan seluruh para santri putra dan santri putri dari seluruh pesantren se-Jawa Timur, seluruh jajaran pimpinan OPD di Provinsi Jawa Timur, juga Pak PLH Sekda Prov Jawa Timur. Dan seperti yang tadi kita saksikan dari perwakilan keluarga Kiai Ali Mansur Siddiq, penggubah Sholawat Badar. Jadi yang tadi disenandungkan itu Thala'al Badru, bukan Sholawat Badar. Sementara yang tadi mendapatkan penganugerahan Jerbasuki Mawabea emas adalah dari keluarga penggubah Sholawat Badar yang diwakili oleh Ustadz Haji Saiful Islam, dan yang juga mendapatkan penganugerahan Jerbasuki Mawabea emas adalah dari keluarga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pencipta lagu Subhanul Waton, yang tadi diterima oleh Ibu Nyai Haja Mahfudoh Kiai Wahab Hasbullah. Para hadirin peserta upacara yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 22 Oktober tahun 2021, kita bersama-sama hadir dalam upacara Hari Peringatan Santri Nasional. Tema Hari Santri kali ini adalah Santri Siaga Jiwa dan Raga. Tema ini merupakan pernyataan sikap santri Indonesia
agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Banyak cara untuk mengaplikasikannya dalam berbagai bidang kehidupan kita. Siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, serta mewujudkan perdamaian dunia tidak cukup diartikan dalam bentuk fisik. Artinya ada cara lain yang hari ini sangat relevan dengan tema Hari Santri ini, yaitu entrepreneurship, kewirausahaan, atau dalam bahasa Kiai Wahab Hasbullah adalah Nahdlatul Tujjar. Hari Santri ini bagaimana bisa menjadi starting point kita untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan baik bagi santri, bagi pesantren, dan sosio pesantren. Fenomena yang terjadi pada skala internasional saat ini adalah daya saing ekonomi. Setiap negara melakukan lompatan besar untuk menguatkan sektor ekonomi. Negara yang memiliki fondasi kuat pada sektor ekonomi dan yang berbasis kualitas sumber daya manusia, tidak semata berbasis sumber daya alam, maka hampir dapat dipastikan akan menguasai berbagai sektor lainnya. Membela tanah air bisa diwujudkan dengan menguatkan kemandirian ekonomi pada pribadi santri, pesantren, dan alumninya. Karena itu jiwa entrepreneurship harus ditanamkan dan dipraktekkan. Santri harus bisa menjadi bagian dari penguatan ekonomi Indonesia. Santri harus mampu menjadi motor penggerak roda perekonomian bangsa, bahkan dunia. Itu juga makna Nahdlatul Tujjar, bangkitnya para wirausaha dari kalangan santri, pesantren, dan sosiopreneur. Sejenak melihat bagaimana perdagangan dunia yang menyangkut produk makan dan minuman halal atau halal food, Indonesia sesungguhnya merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kekuatan itu belum berfungsi secara maksimal sebagai produsen halal food. Salah satu negara yang menjadi produsen makanan halal atau halal food terbesar di dunia saat ini adalah Brasilia. Negara berikutnya adalah Australia. Dan Indonesia merupakan pasar yang potensial, belum menjadi produsen yang potensial. Idealnya fenomena ini bisa berbalik. Produk halal food sangat mudah ditemui di Indonesia. Hampir semua produk makanan, minuman dari UKM dan UMKM di Indonesia tergolong halal food. Itu potensi yang luar biasa. Sayangnya potensi itu belum dioptimalkan sehingga Indonesia masih menjadi objek pasar. Momentum Hari Santri diharapkan bisa menggugah semangat kewirausahaan itu. Santri harus bisa menjadi pionir dalam mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia. Potensi yang dimiliki Indonesia sudah sepatutnya dapat menjadi kekuatan santri, pesantren, dan alumni pesantren, serta kekuatan pelaku ekonomi dan dunia usaha lainnya. Mari kita kerja keras, mari kita kerja kolaboratif dan terukur, agar Indonesia bukan lagi negara pengimpor halal food terbesar di dunia seperti saat ini, tapi mari kita rubah. Indonesia akan menjadi negara pengekspor produk halal food terbesar di dunia. Kiai Ma'ruf Amin, Wapres Republik Indonesia menyatakan, Indonesia sudah saatnya membangun dan memperkuat industri produk halal. Harapan itu mulai direalisasikan secara bertahap. Salah satunya melalui kawasan industri halal yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Iklim yang mendorong terwujudnya industri halal di Jawa Timur memang mulai terbentuk. Selain kawasan industri halal, berbagai elemen menggelar event yang mendorong produk UKM dan UMKM mengoptimalkan perannya. BI, Bank Indonesia menginisiasi Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR yang baru saja selesai. Kemudian BI juga menyiapkan rumah kuratif. Disperindak Provinsi menyiapkan pondok kuratif. Perangkat lain yang menjadi pendukung UKM dan UMKM adalah bagaimana UMKM bisa merambah pasar internasional melalui export center. UKM dan UMKM yang memproduksi halal food bisa menyerap informasi dan jejaring melalui export center yang sudah dibentuk. Dan ini adalah baru satu-satunya export center untuk UMKM
yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan, dan itu satu-satunya pilot project adalah di Jawa Timur. Pelaku UKM dan UMKM khususnya yang dikelola santri dan pesantren juga harus segera menyiapkan diri untuk menghadapi persaingan pasar internasional. Salah satu yang perlu disiapkan adalah standar dari kualitas produk. Kita menyiapkan communal branding. Pelaku UKM dan UMKM harus melewati sertifikasi sebagai dasar produk mereka siap bersaing di pasar internasional. Hanya pemerintah pusat maupun Jawa Timur berkomitmen untuk mendampingi dan menjembatani baik pelaku UKM dan UMKM berbasis santri dan pesantren dalam merambah pasar ekspor yang lebih luas. Program One Pesantren One Product yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Timur merupakan wadah untuk menggembleng dan melatih serta memulai untuk membangun kewirausahaan dengan ekosistem santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Entrepreneurship bagi santri sesungguhnya sangat penting. Rasulullah Muhammad SAW memiliki jiwa entrepreneurship yang luar biasa. Pada saat berusia 12 tahun, Rasulullah sudah memulai berdagang. Sikap jujur, tekun, gigih, ulet, dan kerja keras membuat Rasulullah Muhammad SAW diperhitungkan di kalangan pedagang pada saat itu. Sudah sepatutnya para santri melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sejak usia remaja. Kemandirian ekonomi seorang santri membawa efek bola salju pada berbagai hal. Kekuatan ekonomi di lingkungan santri dan pesantren secara tidak langsung memberi kontribusi pada iklim pertumbuhan ekonomi, baik pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah, provinsi, maupun di tingkat nasional. Kontribusi yang seperti itu merupakan bentuk siaga jiwa dan raga dalam membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Santri dan pesantren yang kuat secara ekonomi tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai isu yang merusak kedamaian, persatuan, dan persaudaraan. Santri dan pesantren yang kuat secara ekonomi bisa melakukan berbagai langkah untuk kemaslahatan umat secara lebih luas. Peringatan Hari Santri kali ini diharapkan menjadi renungan bersama. Sudah saatnya santri dan pesantren menjadi bagian dari penguatan ekonomi bangsa secara lebih kokoh. Sudah saatnya pula santri dan pesantren menjadi subjek yang mewujudkan industri halal di Indonesia menjadi nomor 1 di dunia. Karena satu-satunya kawasan industri halal berbasis UKM juga baru satu-satunya di Indonesia adalah di Sidoarjo, Jawa Timur. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyayikh, para ulama, para pengasuh pesantren se-Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia yang telah memberikan kontribusi terbaik bagi hadirnya pendidikan karakter di Indonesia. Santri ditempa dengan hidup penuh kesederhanaan, perilaku akhlakul karimah, berpegang teguh pada akidah dan ajaran Islam yang ramah dan penuh kasih sayang, serta Islam rahmatan lil alamin. Salah satu momen besar peran santri dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah pelaksanaan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang mendorong laskar yang dipimpin Kiai bersama santri untuk setia dengan tulus ikhlas mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya dalam perang melawan Belanda saat agresi militer kedua tahun 1945. Dalam hal itulah Presiden Joko Widodo melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Yang terakhir ini adalah pesanan dari Pak Menteri Agama. Untuk mengakhiri sambutan ini, beliau berpesan bahwa kalau nanti Inspektur Upacara saya akan mengucapkan Hari Santri 2021, maka mohon semuanya termasuk yang sedang berdiri mengikuti upacara, kalau saya menyebut Hari Santri 2021, maka semua menjawab santri siaga jiwa raga. Ini pesannya harus diucapkan sampai 3 kali. Jadi saya akan mengucapkan begini lagi. Pesannya adalah
kita diminta mengepalkan tangan, termasuk yang sedang berupacara. Pesan Pak Menteri Agama, saya akan memandu Hari Santri 2021 dengan tangan dikepal, lalu semua akan menjawab santri siaga jiwa raga. Baik, saya akan mengucapkan tangan dikepal semua yang sedang mengikuti upacara. Hari Santri 2021. Santri siaga jiwa raga. Hari Santri 2021. Santri siaga jiwa raga. Hari Santri 2021. Santri siaga jiwa raga. Selamat Hari Santri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Acara pokok selesai. Inspektur upacara berkenan istirahat sejenak di mimbar.